Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Akhirnya setelah sekian lama pasukan Yun Shao yang telah lama mengendap di dalam monumen dewa dikeluarkan. Jujur Ani sempat bertanya-tanya, lama sekali Shao Huang Haolian dan juga Mo Xiaochuan tidak diberi panggung. Sampai akhirnya kini mereka dilepas liarkan. Langsung saja kita simak pertarungan antara Yun Shao dan Xiangxi serta klan Kakak Bijau melawan anggota dari bawahan Yun Shao. Langsung kita sambung di part 123. Mo Xiaochuan dan yang lain bergerak layaknya pisau panas yang menembus mentega. Maksudnya dalam sekejap puluhan anggota ras laut terbunuh. Bahkan seorang immortal tewas di tempat dalam satu gerakan. Melihat itu, para anggota ras laut mulai ketakutan. Mereka mundur dengan panik dan tidak berani maju lagi. Lalu wajah Komandan Kakak Bijau berubah drastis. Kepung mereka! Bunuh semuanya! Siapapun yang berani mundur akan mati! Baru setelah itu anggota ras laut mengumpulkan keberanian dan menyerang. Beberapa martial Sovragen dari ras laut kini juga muncul dan mulai menyerang dengan ganas. Dengan keuntungan kekuatan yang meningkat di dalam laut, mereka berhasil menjebak pasukan Yun Shao dan memulai pertempuran sengit. Di antara semua pasukan Yun Shao, serangan Little King Kong mungkin bukan yang paling kuat. Tetapi dia adalah mesin pembunuh yang paling efisien. Tidak ada makhluk di sana yang mampu melukainya. Dia melayangkan pukulan demi pukulan, dan setiap pukulan selalu menghancurkan satu musuh. Sementara itu tiga bersaudara keluarga Guo dan roh jahat sebenarnya enggan bertarung. Tetapi ras laut jelas tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Tak punya pilihan lain, mereka pun hanya bisa mengikuti arus pertempuran dan ikut bertarung. Lalu, ketika Komandan Kakak Bijau melihat pasukannya tumbang dalam jumlah yang besar hanya dalam waktu yang singkat, tubuhnya gemetar hebat karena marah. Komandan, tetaplah tenang, kau ikut dengan aku, kata Xiangxi. Lalu dia menoleh ke arah samping dan berkata, Sepupu Guang Yi, kamu yang akan menangani para sampah itu. Guang Yi mendengus dingin, lalu terbang menuju medan pertempuran. Meski dia sangat tidak suka diperintah oleh Xiangxi dan juga tidak rela hanya menghadapi para bawahan, tetapi situasi saat ini memang mendesak. Dia tidak punya pilihan lain. Setelah mendengar perkataan Xiangxi, Komandan Kakak Bijau juga menenangkan diri. Seluruh kemarahannya kini ia arahkan pada Yun Shao. Sekarang tiga orang itu saling berhadapan. Meskipun mereka terlihat tenang, namun bahaya di antara mereka jauh lebih menakutkan daripada pertempuran di sekitar. Aura dari masing-masing orang meningkat dengan cepat. Tekanan itu membuat air laut bergejolak hebat. Para petarung di sekitarnya tak mampu menahan tekanan itu. Mereka dipaksa mundur sambil bertarung. Hingga akhirnya menyisakan area seluas 100 meter dari pusat pertempuran. Xiangxi menarik nafas dalam-dalam. Dia berkata, dalam hidupku, cukup 3 orang yang kukagumi. Aku tidak membutuhkan yang keempat. Karena itu, hari ini kau akan mati di sini. Xiangxi mengangkat tombaknya. Dia lalu melesat ke arah Yun Shao. Lalu, lapisan es tiba-tiba menyelimuti pedang es yang dipegang Yun Shao. Dia mengangkat pedang itu dan menepis tombak yang datang. Benturan dahsyat memaksanya mundur beberapa langkah. Yun Shao menghela nafas sejenak. Memang benar bahwa ras laut menjadi lebih kuat saat berada di dalam laut.
Tetapi kekuatan Xiangxi saat ini bahkan telah melampaui yang ia perkirakan. Xiangxi bergerak dengan secepat kilat. Di dalam laut kecepatannya bahkan lebih tinggi daripada saat dia di daratan. Dia berputar di atas Yun Xiao, mengikuti momentum serangan dan menusukkan tombaknya sekali lagi. Pedang Yun Xiao bergetar. Lautan ki pedang muncul di sekitarnya dan berubah menjadi lebih dari 10 ki pedang yang kemudian ditebaskan secara bersamaan. Ledakan terjadi saat dua senjata tingkat tinggi itu bertabrakan. Dari tombak itu lalu meledak ki naga yang dahsyat dan langsung menghancurkan seluruh ki pedang yang ada. Kekuatan mengerikan itu menekan Yun Xiao ke bawah. Kakinya menghantam dasar laut, bahkan dia sampai tenggelam sebatas lutut. Pada saat yang sama, mata Komandan Kakap Hijau melebar. Trisula emasnya melesat maju, dan bahkan lebih cepat daripada serangan Xiangxi. Serangan itu menembus air laut dengan kecepatan yang mematikan. Wajah Yun Xiao sedikit berubah ketika kekuatan besar dari pedang itu terus meningkat. Jelas bagi Xiangxi yang sedang berusaha menekannya untuk menciptakan celah bagi Komandan Kakap Hijau. Yun Xiao segera membentuk segel dengan tangan kirinya. Cahaya keemasan memancar dari antara alis dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari sana wujud Dharma emas mulai menunjukkan bentuknya. Salah satu lengannya menunjuk ke depan, lalu 11 pedang bintang dingin langit utara keluar dari tubuhnya. Pedang itu berubah menjadi sinar pedang yang melesat ke depan. Senyum sinis muncul di wajah Komandan Kakap Hijau. Dia memutar trisula emasnya. Bola-bola emas segera muncul dan menyebar di dasar laut. Pada saat yang sama, esensi naga Xiangxi meledak. Bayangan naga sejati muncul di belakangnya. Kekuatan tombak Luo Huo meningkat berlipat ganda dan menekan Yun Xiao seperti gunung yang runtuh. Yun Xiao tidak mungkin diam saja. Dia pun membalas serangan. Pedang panjang itu menghantam bola-bola emas, tetapi tidak mampu menembusnya. Sebaliknya, bola-bola itu hanya terdorong mundur dan jatuh menancap ke dasar laut. Ekspresi Komandan Kakap Hijau berubah serius. Trisula emasnya berkilat dan berubah menjadi banyak sinar cahaya. Selusin bola emas terbang keluar, berputar di sekitar Yun Xiao sebelum menghantamnya secara bersamaan. Ekspresi Yun Xiao berubah. Sebuah palu surgawi muncul di salah satu tangannya. Cincin petir terbentuk di sekitar tubuhnya, lalu meledak ke segala arah dan menahan semua bola emas itu. Palu surgawi pun membesar dan menghantam ke arah kepala Xiangxi. Pupil mata Xiangxi mengecil. Kekuatan pukulan itu membuatnya merasakan bahaya yang luar biasa. Dia segera menarik tombak perangnya dan menahannya secara horizontal di depan tubuhnya untuk menahan serangan petir itu. Ledakan menggema. Lebih dari 10 bola emas di sekitarnya hancur bersamaan. Gelombang kekuatan besar melonjak ke langit. Xiangxi juga terguncang oleh karena pukulan palu itu dan dia terpental ke belakang. Dalam sekejap Yun Xiao berubah menjadi petir. Pedang esnya terangkat tinggi saat dia melesat ke depan dan menebas ke arah Xiangxi. Pedang Qi menyebar di dalam air seperti kelopak bunga yang bermekaran. Lalu perlahan-lahan menyatu menjadi satu garis tajam yang membelah air laut. Serangan Luo Huo. Ekspresi Xiangxi menjadi tegas. Spiral samar berbentuk naga muncul pada tombak panjangnya. Dia mengangkat kepala dan meludahkan sebuah mutiara. Sementara kekuatan naga sejati meraung dengan dahsyat. Kembali kedua kekuatan bertabrakan. Ledakan menggema. Air laut seakan berubah dan menciptakan ruang kosong yang sangat besar di dasar laut.
Tetapi sesaat kemudian, air dari segala penjuru segera mengalir deras dan mengisi kekosongan itu. Yun Xiao mendengus. Dia kembali membentuk segel di tangan kirinya dan menunjuk ke arah pedangnya. Seketika, kristal es bermunculan dan bermekaran di sekitar pedang es. Suhu yang ada di sekitar pun anjlok drastis. Tubuh Xiangxi bergetar ketika hawa dingin yang menusuk tulang menembus sisik naganya. Hawa dingin itu merayap jauh ke dalam meridian dan bahkan tulangnya. Bunga mekar tertiup angin musim semi. Teriakan Yun Xiao menggema, lalu kristal-kristal es itu meledak dan berubah menjadi bunga-bunga es yang berhamburan ke segala arah. Cahaya di sekitar mereka meredup, lalu dunia seketika membeku dengan kecepatan yang mengerikan. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil kini berubah menjadi bongkahan es. Xiangxi dan Komandan Kakak Bijau yang berada tidak jauh dari sana ikut terperangkap di dalam bongkahan es. Ledakan menggema, namun tepat ketika Yun Xiao mengangkat pedangnya untuk memecahkan segel es dan memenggal leher Xiangxi, Xiangxi tiba-tiba bergerak. Es yang keras langsung hancur. Tombak Luo Huo berubah menjadi tulang putih yang langsung menyatu dengan punggung Xiangxi. Tulang itu adalah bentuk ekor naga. Dia berputar seperti cambuk panjang dan menahan pedang es milik Yun Xiao. Langkah yang bagus. Terdengar suara Xiangxi yang kini menjadi sangat dingin. Ki naga yang mengerikan meledak keluar. Es yang tak terhitung jumlahnya retak satu persatu. Lalu kemudian laut jatuh ke dalam pusaran arus yang kacau. Pada saat yang sama, mata Komandan Kakak Bijau hampir melotot keluar. Dia menggenggam trisula emasnya dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi lalu menusukkannya ke depan dengan ganas. Elemen air yang tak terhitung jumlahnya terbelah oleh karena cahaya emas dari teknik itu. Pusaran yang terbentuk akibat runtuhnya gunung es pun terbelah menjadi dua. Sinar emas langsung meluncur menuju ke arah Yun Xiao. Yun Xiao membentuk segel dengan satu tangan. Pedang esnya dipegang horizontal di depan tubuh. Air laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap. Di bawah fenomena aneh itu, cahaya emas perlahan meredup. Teknik pedang pemusnahan bintang. Pedang Qi melesat keluar dari kegelapan tak berujung. Pedang itu bertabrakan dengan cahaya emas dan gelombang kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Banyak anggota ras laut yang sedang mengepung dan menyerang di kejauhan juga ikut terkena dampaknya. Tubuh mereka seketika hancur berkeping-keping. Medan perang pun sekali lagi terdorong semakin jauh. Sementara itu Sao Hong Haoliang menatap ke arah kejauhan dengan wajah cemas. Xiao Chuan, apakah kau ingin pergi membantu Tuan Muda Yun? Mo Xiao Chuan menjawab dengan tenang, pergilah sendiri kalau kau ingin terluka. Perkataan itu menusuk, tetapi apa yang dikatakan itu sungguh benar. Saat ini mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menahan para pasukan ras laut. Dengan teriakan keras, 4 aliran kekuatan unsur berputar di sekitar pukulan dari Sao Huang Haolian. Dia kini melesat menuju pasukan musuh. Kembali ke sisi Yun Xiao. Cuma sebatas ini. Jika kau tidak menggunakan kemampuan ilahimu, bagaimana mungkin kau akan membunuhku? Setelah serangan itu, Yun Xiao masih berdiri dengan tenang. Tatapannya terlihat dingin saat menatap 2 orang di depannya. Wajah Komandan Kakak Bijau seketika menghitam. Dia mengira Yun Xiao hanyalah martial Sovereign bintang 2 yang mudah untuk dibunuh. Tetapi ternyata dia bahkan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Dengan suara dingin, Komandan Kakak Bijau berkata, "Karena kau begitu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu."
Komandan Kakak Bijau meraung. Dia menancapkan trisula emasnya di samping tubuh, lalu mendorong telapak tangan kirinya ke depan. Pusaran hijau tua muncul di telapak tangannya, memancarkan lingkaran cahaya hitam yang beresonansi dengan seluruh lautan. Ombak pun segera bergejolak hebat. Bayangan raksasa muncul di belakangnya. Perlahan, dua mata merah menyala terbuka, memancarkan aura buas yang menakutkan. Aura itu jelas berasal dari binatang totem yang sangat kuat. Saat ini, Komandan Kakak Bijau seolah menyatu dengan lautan. Setiap napasnya seperti pasang surut ombak, dan auranya pun kini terus meningkat. Wajah Yun Xiao terlihat serius. Dia tahu, kalau ikan ini menyelesaikan tekniknya, situasi akan menjadi berbahaya. Seketika tubuh Yun Xiao berubah menjadi kilatan petir dan melesat maju. Tubuhnya membesar beberapa kali lipat, lalu cincin bintang petir berputar di sekitarnya. Sementara, sebuah karakter kuno maha muncul di palu petir yang ada di tangannya. Petir dahsyat meledak dari tubuhnya, lalu petir itu menembus seluruh lautan, bahkan menerobos hingga permukaan laut dan mengguncang langit. Mata Komandan Kakak Bijau membelalak ngeri. Dia segera membentuk segel dengan tangan kanannya dan mendorong telapak tangan kirinya untuk menghadapi sambaran petir itu. Gelombang petir menjadi semakin kuat dan terus bertumpuk satu sama lain. Kekuatan cincin bintang petir meluas tanpa henti, mendorong air laut puluhan meter menjauh. Permukaan laut bahkan terangkat tinggi. Ekspresi Komandan Kakak Bijau kini berubah drastis. Ketika pertama kali menerima petir itu, dia merasa kekuatannya tidak terlalu besar. Tetapi dalam waktu kurang dari setengah napas, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dan langsung menghancurkan semua esensi vital di tangannya. Lebih buruk lagi, kekuatan petir memiliki efek penekan alami terhadap ras laut dalam seperti mereka. Setelah menembus pertahanannya, petir itu bahkan merusak esensi sejati pelindung tubuhnya. Pada saat yang begitu kritis ini, totem di belakang Komandan Kakak Bijau akhirnya bergerak. Di dalam kegelapan dia membuka rahangnya yang penuh dengan gigi putih raksasa. Dia mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Gelombang suara tajam itu lalu menghantam kekuatan petir dan langsung membalikkan serangan Yun Xiao. Suara itu begitu keras hingga hampir merobek kesadarannya. Sialan, makhluk apa ini? Yun Xiao pun tampak kaget. Itu hanya sebagian kecil dari tubuh binatang itu, tetapi raungannya saja sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika tubuh utamanya sampai muncul semua, kekuatannya pasti jauh lebih menakutkan. Sementara itu, Komandan Kakak Bijau memuntahkan seteguk darah. Serangan sebelumnya telah melukai meridian jantungnya. Setelah nyaris lolos dari kematian, dia segera membentuk segel dengan kedua tangannya dan memperkuat kekuatan totem di belakangnya. Itu adalah perjanjian antara klan ikan Kakak Bijau dan binatang totem. Pada saat genting, mereka dapat memanggil sebagian tubuh utama dari makhluk itu. Namun dengan kekuatan Komandan Kakak Bijau sekarang, dia hanya mampu memanggil sebagian kecil saja. Keadaan ini sudah merupakan batas dari kemampuannya. Totem itu terus meraung. Gelombang suara tidak hanya menyerang Yun Xiao, tetapi juga menyebar ke seluruh medan perang. Di kejauhan, para anggota klan Kakak Bijau tampak tidak terpengaruh, tetapi ras laut yang lain, Mo Xiaochuan serta yang lainnya, kini wajah mereka berubah masam. Seluruh tubuh mereka merinding, aura di dalam tubuh mereka pun mulai menjadi kacau. Dark Thunder, bahkan tubuhnya bergetar hebat, dia meringkuk seperti bola karena ketakutan. Tapi karena cincin petir emas miliknya masih terus menyebar,
maka ras laut pun tidak bisa mendekatinya. Sementara itu, Yue Juelin yang memiliki hubungan khusus dengan Dark Thunder segera berdiri di sampingnya untuk melindungi Dark Thunder. Lalu Yun Xiao sendiri kini juga dikejutkan oleh gelombang suara itu. Dia segera membentuk segel di tangan. Cahaya emas menyala di seluruh tubuhnya. Riak-riak menyebar di permukaan kulitnya, dan sebagian besar gelombang suara tertahan oleh tubuh emas miliknya. Wajah Yun Xiao menjadi dingin. Masih ada gelombang suara yang lolos. Lalu dia berteriak pelan dan aura iblis tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Disitulah armor iblis langit terwujud dan akhirnya menahan semua gelombang suara yang tersisa. Kemudian kedua tangannya bergerak dengan cepat membentuk segel. Di belakangnya, di dasar laut muncul proyeksi wujud Dharma. Air laut di sekitarnya perlahan berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Tatapan Yun Xiao dingin saat dia melirik Xiangxi yang tidak jauh darinya. Xiangxi pun berbalik menatapnya tajam. Kedua tangannya kini membentuk segel. Jelas dia sedang mempersiapkan kemampuan ilahi yang sangat kuat. Yun Xiao mendengus. Dia mengabaikan Xiangxi dan terus membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya emas menyebar dari tangannya. Wujud Dharma di belakangnya melakukan gerakan yang sama. Di luar segel emas itu muncul segel iblis raksasa yang melayang di laut gelap dan bergelora. Wajah Komandan Kakak Hijau kini tampak pucat. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan bayangan totem di belakangnya pun kini sudah mulai memudar. Melihat Komandan Kakak Hijau yang berada di ujung tanduk, Xiangxi berseru, "Li Yun Xiao, berhenti!" Cahaya tajam memancar dari matanya dan aura yang sangat mengerikan pun muncul dari tubuhnya. Lingkaran cahaya tiba-tiba terbuka di laut, seolah sebuah lorong telah terbentuk. Lorong itu langsung menyebar puluhan meter, seakan sebuah kandang telah dibuka. Dan dari sana, seekor makhluk buas tak tertandingi pun kemudian muncul. Yun Xiao dan Komandan Kakap Hijau sama-sama terkejut. Binatang laut berwajah raksasa. Yun Xiao mengenalinya. Sementara itu mata Komandan Kakak Hijau tampak berbinar penuh dengan kegembiraan. Dia tertawa keras. "Sungguh, saya tidak menyangka kalau Tuan Xiangxi benar-benar memanggil makhluk ini. Dengan bantuannya, hari ini bocah ini pasti mati." Lingkaran cahaya itu terus melebar. Pada saat yang sama, aura dari tubuh Xiangxi pun melonjak tajam. Energi naga di sekitarnya berubah menjadi bayangan naga yang kemudian berputar mengitari tubuhnya. Di dalam lingkaran cahaya itu sebuah mata raksasa berdiameter puluhan meter perlahan terbuka. Bola mata di dalam pupil putih besar itu berputar beberapa kali. Dia tampak sangat aneh dan menyeramkan. Ketika lingkaran cahaya semakin besar, wajah seluruh makhluk itu akhirnya mulai terlihat. Wajah raksasa itu hampir menutupi seluruh wilayah laut. Dia tampak seperti sedang dipaksa keluar dari ruang yang sempit. Seakan dia berusaha meremas dirinya sendiri ke dunia. Ledakan hebat menggema. Seluruh dasar laut kini bergetar hebat. Wajah binatang itu akhirnya menembus ruang dan sepenuhnya muncul di sana. Bentuknya seperti roti pipih raksasa. Lalu tiba-tiba saat itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan senyum yang mengerikan. Yun Xiao bahkan sampai merasakan tenggorokannya kering dan tanpa sadar dia menelan ludah. Dia langsung menyadari apa yang sedang dihadapinya sekarang. Itu adalah sejenis binatang raksasa laut dalam dari ras purba yang hidup di kedalaman yang tak berujung dan hampir tidak pernah muncul di dunia luar. Makhluk semacam ini biasanya hidup menyendiri
atau hanya berada dalam kelompok kecil. Tubuh mereka ratusan kali lebih besar daripada anggota ras laut biasa. Mereka adalah makhluk purba yang telah dipelihara oleh lautan selama jutaan tahun. Bahkan, kini wujud Dharma Yun Xiao pun tidak setinggi hidung dari wajah raksasa itu. Li Yun Xiao, sekarang mari kita lihat bagaimana kau akan mati. Wajah Xiangxi memerah karena gembira. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mendarat di atas wajah raksasa itu. Sambil tersenyum dia berkata, "Ini adalah ras legendaris dari lautan. Jika kau mau mati di mulut binatang raksasa laut dalam, kematianmu sungguh tidak akan sia-sia." Ledakan pun menggema. Binatang raksasa itu tampaknya tidak memiliki tubuh yang terlihat. Hanya wajah bulat besar yang mengapung di lautan. Perlahan, dia membuka mulutnya dan menarik nafas panjang. Air laut dalam jumlah besar tersedot ke dalam mulutnya. Bahkan anggota ras laut yang berada jauh di kejauhan, terutama yang lebih lemah, tidak mampu melawan daya hisap itu dan tersedot masuk ke dalamnya. Ekspresi Yun Xiao pun menjadi suram. Dia segera menyadari bahwa mustahil membunuh Xiangxi hari ini. Tubuhnya bergerak secepat kilat dan menghilang dari tempatnya. Pada detik berikutnya, dia sudah muncul tepat di depan komandan Kakak Bijau. Segel yang telah ia siapkan sebelumnya tiba-tiba jatuh dari langit. Walaupun Yun Xiao tidak bisa membunuh Xiangxi hari ini, setidaknya dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. "Sialan! Yun Xiao! Beraninya kau mengabaikanku!" Xiangxi sangat marah. Dia tak menyangka Yun Xiao masih berani bertindak lancang di hadapan binatang laut berwajah raksasa itu. Dia segera membentuk segel di tangannya, dan sebuah simbol aneh muncul di telapak tangannya yang terangkat tinggi. Binatang raksasa di bawah kakinya tampak merasakan perintah itu. Mata besarnya memancarkan cahaya ganas, lalu dia mendengus keras melalui lubang hidungnya. Gelombang suara besar langsung menyapu menuju Yun Xiao. Air laut di sekitarnya terkompresi hingga padat seperti logam. Namun ketika menghantam tubuh Yun Xiao, semuanya langsung hancur berkeping-keping di bawah perlindungan armor iblis langit. Komandan Kakak Bijau terkejut dan hatinya tenggelam. Jelas sekali bahwa Yun Xiao benar-benar berniat membunuhnya. Dia meraung marah. Suara rantai terdengar meledak dari dalam tubuhnya, seolah seluruh potensinya dipaksa keluar. Aura kekerasan langsung meledak dari dalam tubuhnya. "Li Yun Xiao, jika kau ingin membunuhku, maka aku juga akan menyeretmu dan mati bersamaku." Debu hijau tampak menyebar di depannya. Komandan Kakak Bijau membentuk segel dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mencengkram ruang di depan. Kekuatan seperti penghalang terkondensasi di telapak tangannya lalu ditembakkan dengan ledakan yang keras. Dengan tekad berani mati, dia memadatkan seluruh saripati vital dan kesadarannya ke dalam satu serangan terakhir itu dan melepaskannya pada segel hitam yang jatuh dari langit. Ledakan menggema, air laut yang tak berujung meledak. Energi hitam dan hijau berputar di dasar laut seperti batu giling raksasa, menghancurkan segala sesuatu yang terseret ke dalam pusaran itu. Tubuh Komandan Kakak Bijau sendiri mulai hancur sedikit demi sedikit di bawah tekanan kekuatan itu. Tapi matanya membelalak penuh dengan kemarahan saat dia melihat bahwa semua energi yang menghantam tubuh Yun Xiao mengalir begitu saja melewati armor iblis langit.
Sama sekali tidak ada yang mampu menembus pertahanan Yun Xiao. Bajingan, aku tidak mau menerima ini. Yun Xiao tidak terluka sedikit pun, tapi tubuh Komandan Kakak Bijau kini mulai hancur. Siapa yang bisa menerima nasib seperti itu? Yun Xiao menatapnya dengan tatapan dingin. Entah kau mau menerimanya atau tidak, aku tidak peduli. Tubuh Komandan Kakak Bijau hancur seketika menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian lenyap dalam pusaran energi. Pada saat yang sama, aura yang sangat berbahaya tiba-tiba muncul dari belakang. Getaran yang berasal dari lubuk jiwa Yun Xiao membuatnya gemetar. Dia menoleh dengan ekspresi ngeri. Binatang berwajah raksasa itu kini sudah berada sangat dekat dengannya. Mulutnya terbuka lebar dan tampak seperti lubang hitam tanpa dasar. Dan di dalamnya sedang berkumpul kekuatan yang mengerikan. Yun Xiao menyapu sekitar dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Bahkan indera ilahinya sendiri seolah ditelan habis. Dia tidak mampu mendeteksi apapun di dalam kegelapan itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah firasat bahaya yang semakin kuat di dalam hatinya. Yun Xiao, nyawa Komandan Kakak Bijau itu harus ditukar dengan nyawamu. Xiangxi meraung saat segel di tangannya berubah. Aura brutal yang tak terbayangkan meledak keluar dari mulut binatang berwajah raksasa itu ketika dia menarik nafas. Rasa ngeri langsung memenuhi hati Yun Xiao. Di balik aura buas itu terdapat tekanan yang mengerikan dan membuat darahnya terasa membeku. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menerangi dasar laut seperti siang hari. Lalu di tangannya muncul monumen dewa yang segera membesar dengan cepat. Monumen itu memancarkan cahaya aneh. Karakter kuno Maha muncul satu persatu di permukaannya. Tubuh Mas Yun Xiao pun terlihat. 6 lengan bergerak dengan cepat membentuk segel. Kecepatan mantra bahkan 3 kali lebih cepat dari biasanya. Kekuatan dunia kini mulai terungkap. Berbagai fenomena aneh muncul di atas monumen itu dan menyebar ke seluruh dasar laut. Kekuatan langit dan bumi bergejolak, memunculkan perasaan seakan-akan seluruh alam semesta tengah berubah. Inilah teknik ilahi alam agung Yun Xiao. Dunia baru mulai terbentuk di bawah cahaya monumen dewa. Langit biru dan awan putih muncul dari dasar laut. Burung-burung berkicau, bunga-bunga bermekaran. Pemandangan yang mustahil terlihat satu persatu. Ekspresi Xiangxi berubah drastis. Serang! Cepat serang! Teriaknya. Lalu aura mengerikan dari dalam mulut binatang berwajah raksasa itu yang semula terus meningkat tiba-tiba berhenti dan kemudian sebuah kekuatan hitam menyembur keluar, melahap seluruh dunia Yun Xiao. Dalam sekejap, seluruh tempat itu jatuh ke dalam kegelapan. Kekuatan hitam itu menghantam dunia baru yang diciptakan oleh monumen dewa. Saat ini semua terlihat seperti tinta yang dituangkan ke dalam air. Tinta itu menyebar dengan cepat dan menelan cahaya dunia milik Yun Xiao sekaligus. Yun Xiao pun kini tenggelam di dalamnya dan tidak terlihat sama sekali. Di kejauhan, para anggota ras laut berubah drastis. Secara naluriah, jiwa mereka kini ketakutan. Satu persatu dari mereka memilih mundur dengan panik. Tidak ada yang berani mendekat. Sementara ekspresi Mo Xiaochuan dan yang lain juga ikut berubah. Mereka berhenti di luar kegelapan tanpa batas itu. Tidak tahu harus berbuat apa. Xiangxi sendiri menatap dengan wajah serius. Di dalam hatinya dia merasa terkejut sekaligus gembira.
Dia terkejut karena binatang raksasa laut dalam itu tidak dapat membunuh Yun Xiao dalam satu gerakan. Tapi di sisi lain dia juga gembira karena artefak di tangan Yun Xiao jelas adalah artefak tingkat transenden. Namun kini semua tidak perlu dikhawatirkan. Baginya tidak mungkin Yun Xiao bisa bertahan dari serangan ini. Makhluk laut dalam semacam ini telah diwariskan sejak zaman purba, bahkan lebih tua daripada era roh sejati. Dan seiring perubahan dunia, sebagian besar dari mereka telah punah, sementara yang tersisa perlahan melemah dalam arus sejarah. Tak seorang pun tahu pasti berapa banyak monster laut raksasa yang masih hidup di keempat lautan, atau seberapa besar kekuatan mereka setelah mereka mengeluarkan kekuatan penuh. Tapi satu hal yang pasti, selama mereka dapat dipanggil, mereka akan mematuhi perintah keturunan naga sejati. Semakin kuat garis keturunannya, semakin kuat juga kendali atas mereka. Konon, pada zaman kuno, naga sejati pernah membuat perjanjian dengan leluhur dari binatang-binatang raksasa itu. Perjanjiannya mirip dengan kontrak totem yang dimiliki oleh ras-ras kuat di lautan. Kini di sisi lain, ekspresi Mo Xiaochuan berubah dari tenang menjadi tegang. Pedangnya mulai bergetar. Jimat pedang emas mulai berputar di sepanjang bilahnya. Jimat itu mulai bersinar semakin terang. Mo Xiaochuan mengangkat pedang panjang itu tinggi-tinggi. Lalu bayangan roh pedang samar-samar keluar dari bilah pedang dan kemudian terbang ke atas bersama dengan jimat pedang. Pedang matahari terbit, hujan 1000 malam. Kilatan niat membunuh melintas di mata Mo Xiaochuan. Dia menebaskan pedangnya. Seluruh dasar laut yang gelap seketika terbelah oleh karena satu garis cahaya. Seakan ada pelangi panjang yang tengah membelah langit. Pupil mata Xiangxi mengecil, bahkan dia sendiri tidak berani menahan kekuatan pedang ini secara langsung. Ki pedang itu lalu menembus cahaya hitam, membelahnya beberapa meter sebelum akhirnya musnah di bagian itu sepenuhnya. Wajah semua orang yang mengenal Mo Xiaochuan berubah drastis. Mereka tahu kekuatan Mo Xiaochuan. Kalau dengan seluruh kekuatannya dia hanya mampu memotong sebagian kecil dari kegelapan itu, maka kini Yun Xiao yang berada di dalamnya pasti menghadapi bahaya besar. Cao Huang Haolian mulai panik. Dia berseru, "Bunuh Xiangxi! Dia adalah otak dari semua ini." Cao Huang Haolian langsung melesat ke udara, bersiap menyerang Xiangxi. Namun pada saat itu, kekuatan hitam tiba-tiba bergejolak. Sebuah cahaya putih tiba-tiba menembus keluar dari dalamnya. Xiangxi pun terkejut, tubuhnya sampai bergetar. Yun Xiao ternyata benar-benar mampu bertahan dari cahaya hitam yang mematikan itu. Dan pada detik berikutnya, sebuah petir biru melesat keluar dan berubah menjadi wujud Yun Xiao. Di tangan kanannya dia menggenggam pedang es, namun tubuhnya masih terlihat gemetar. Wajahnya juga sangat pucat. "Mundur," satu kata darinya. Semua orang baru saja hendak bertanya, tapi Yun Xiao sudah memberi perintah. Dengan tangan kirinya Yun Xiao melambaikan monumen dewa. Lalu dalam sekejap, seluruh kelompok itu berubah menjadi kilatan cahaya dan masuk ke dalam monumen dewa. Xiangxi tersadar. "Sialan, kejar dia dan bunuh dia." Ia jelas melihat Yun Xiao melambaikan tangan dan membawa semua orang pergi. Hal itu semakin menegaskan bahwa monumen itu adalah artefak tingkat transenden. Segera binatang berwajah raksasa itu berbalik, membuka mulutnya dan menyemburkan sinar hitam lagi ke arah Yun Xiao. Tetapi,
Kali ini kekuatannya jauh lebih lemah daripada yang sebelumnya. Yun Xiao menggertakkan gigi, tangan kirinya membentuk segel, lalu berubah menjadi karakter kuno Maha dari hukum petir. Yun Xiao menunjuk ke arah dahinya, lalu seketika kilatan petir ungu melesat dari dahinya. Seketika Yun Xiao berteleportasi keluar dari lautan. Begitu dia muncul di permukaan, Yun Xiao menarik nafas panjang, lalu berteleportasi ratusan meter jauhnya sebelum kembali berubah menjadi petir dan melesat menuju daratan. Pada saat yang sama, sebuah transmisi suara bergema di laut. "Xiangzi, kali ini kau selamat. Lain kali aku akan datang untuk mengambil nyawamu." Itu adalah suara Yun Xiao. Xiangzi meraung 3 kali berturut-turut, "Sampah, sampah, sampah!" Dia menginjak kepala binatang berwajah besar itu berkali-kali, sebelum akhirnya amarahnya sedikit mereda. Binatang berwajah besar itu sama sekali tidak bereaksi. Dia tetap diam di tengah lautan. Wajah Xiangzi benar-benar muram. Kekuatan Yun Xiao telah melonjak jauh melampaui dirinya sejak pertempuran terakhir. Seolah dia telah melompati beberapa jurang kekuatan yang sebelumnya tak terjangkau. Padahal saat ini dia ada di wilayah laut. Wilayah di mana kekuatannya dapat dikerahkan sepenuhnya. Ditambah bersama dengan para martial sovereign tingkat tinggi, klan, kakak hijau, serta legenda laut dalam, seharusnya dia mampu menahan Yun Xiao. Tapi kenyataan justru sebaliknya. Bukan saja mereka gagal menghentikan Yun Xiao, tetapi komandan kakak hijau bahkan terbunuh. Kini, lebih dari separuh ahli yang ada di sana pun telah gugur. Sungguh, itu memalukan. Ini bukan hanya sekedar penghinaan, tetapi ini juga kekalahan besar lain setelah pertempuran di kota Bulan Merah. Wajah Xiangzi semakin muram dan terlihat mengerikan. Dia berdiri linglung di atas kepala binatang berwajah besar itu. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sementara itu di kejauhan, sejumlah besar ahli dari ras laut bersembunyi dengan ketakutan. Tak seorang pun berani mendekati makhluk laut berwajah raksasa itu. Guangyi pun terlihat tertegun. Sebagai anggota keluarga kerajaan Laut Timur, dia tentu pernah mendengar tentang legenda makhluk mengerikan dari laut dalam. Tapi baginya kisah itu tak lebih dari sebuah dongeng kuno. Tidak pernah ia membayangkan bahwa dia akan melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan lebih dari itu, dia tak pernah membayangkan bahwa Xiangzi mampu memanggilnya serta mengendalikan makhluk itu dengan mudah. Kini ekspresinya bahkan jauh lebih buruk dari Xiangzi. Di balik keterkejutannya, tersimpan kecemburuan yang jauh lebih besar. Kecemburuan yang nyaris tak bisa dikendalikan. Dia tahu betul bahwa hanya keturunan naga sejati yang mampu mengendalikan legenda laut dalam. Tapi kekuatan garis keturunannya jauh lebih lemah kalau dibandingkan dengan Xiangzi. Guangyi berusaha menekan api cemburu di dalam hatinya. Setelah dia menjadi tenang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju ke arah Xiangzi. Dia lalu berkata dengan lembut, "Sepupu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Guangyi hanya melayang di atas kepala makhluk itu. Jelas dia tidak berani menginjaknya seperti yang dilakukan Xiangzi. Xiangzi menoleh. Wajah dinginnya membuat jantung Guangyi bergetar. Rasa takut tiba-tiba merambat di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa saat hening, Xiangzi berkata, "Kumpulkan kembali semua pasukan. Lalu kirimkan 2 surat.
satu ke Istana Laut Timur dan satu lagi kepada Tuan Guangcheng. Dia kembali terdiam. Keheningan itu justru membuat Guangyi semakin gelisah. Dalam ketakutannya, rasa malu dan kemarahan mendidih di dalam dada. Kenapa? Kenapa aku harus takut padanya? Itulah yang dipikirkan Guangyi. Saat ini, rasa takut yang ia rasakan sama sekali tidak berkurang. Hal itu membuat Guangyi semakin merasa putus asa. Lalu, Xiangzi kembali berkata dengan tenang, minta Istana Laut Timur agar segera mengirimkan bala bantuan. Dalam 7 hari, aku akan melancarkan serangan dan merebut kota Baichong. Apa? Apa kau serius, sepupu? Tubuh Guangyi tersentak. Bukankah kita seharusnya menunggu serangan besar? Xiangzi menatapnya dengan tatapan dingin. Tatapan itu terasa bagaikan es yang menusuk ke jantung. Tubuh Guangyi gemetar tanpa sadar. Kakinya bahkan mundur beberapa langkah. Rasa dingin itu menjalar ke seluruh tubuhnya, sementara keringat dingin menetes di dahinya. Serangan besar adalah urusanmu, tetapi membunuh Li Yunxiao adalah urusanku. Kata-kata Xiangzi benar-benar terasa mencekam. Begitu dia selesai mengucapkan itu, cahaya berkilat di tangannya. Binatang berwajah besar yang selama ini diam, tiba-tiba berbalik dan mulai berenang perlahan menuju ke arah laut dalam. Tubuh Guangyi bergetar hebat. Wajahnya pucat, seolah dia baru menyadari jurang perbedaan yang tak mungkin ia lintasi antara dirinya dengan Xiangzi. Perutnya bergejolak hebat. Hal itu hampir membuatnya muntah. Tubuhnya terus bergetar dan dipenuhi rasa kesal serta frustasi. Sementara itu, di sisi lain, setelah berhasil keluar dari laut, Yunxiao terus terbang tanpa henti. Sampai kemudian dia mendarat di sebuah bukit saat energinya mulai terasa menipis. Di sana dia duduk bersila. Lalu dia mulai mengatur nafas dan memulihkan energinya. Binatang raksasa laut dalam itu benar-benar mengejutkan. Jika bukan karena pedang Mo Xiaochuan yang lebih dulu menciptakan retakan di permukaan serangan itu, dia yakin bahwa mungkin saat ini dia sudah mati. Cahaya hitam yang disemburkan oleh makhluk itu hampir setara dengan kekuatan dunia miliknya. Bahkan tingkat kekuatannya tampak melampaui Ki Kaisar dari Martial Sovragen tingkat tinggi. Sesuatu yang sangat sulit untuk ia pahami. Perlu diketahui bahwa kekuatan dunia adalah kekuatan yang lahir dari penciptaan dunia itu sendiri. Dia membentuk aturan tersendiri dan bahkan tidak sepenuhnya terikat oleh hukum alam bela diri surgawi. Karena itulah, kekuatan ini mampu melahap segalanya. Ki Kaisar 9 Surga adalah perwujudan kumpulan dari aturan dunia itu. Dia mampu menekan hampir semua kekuatan yang ada, kecuali kekuatan yang berada di luar aturan dunia. Selain itu, mustahil untuk lolos dari penindasan kekuatan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Yunxiao tampak mengerutkan kening. Makhluk laut dalam itu mungkin memang berasal dari zaman kuno. Karena itu tidak aneh kalau mereka sangat kuat. Tetapi seharusnya hanya alam ke-10 lah yang bisa menembus batas dunia ini. Tapi mengapa dia bisa? Yunxiao pun merasa bingung. Bahkan kalau leluhur makhluk itu memiliki darah roh sejati, setelah bertahun-tahun berlalu, mustahil bagi mereka untuk tetap mampu melampaui batas kekuatan dunia. Yunxiao memutar otaknya. Tapi setelah berpikir begitu lama, dia tidak menemukan jawaban apapun, dan pada akhirnya dia hanya bisa menyerah. Saat ini dia kekurangan petunjuk, dan terlalu malas untuk memikirkan itu.
Yun Xiao akhirnya menutup mata dan mulai bermeditasi. Dia kini mencoba memulihkan energinya secara perlahan. Sambil menunggu Yun Xiao memulihkan energi, kita akan istirahat dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.